Shalom, selamat pagi kepada jemaat SHB Kalibata Lama dimanapun kita berada pada saat ini. Dan pada saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, atas anugerah-Mu, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang minggu yang telah Engkau pimpin ya Tuhan. Dan Tuhan Engkau telah memberi berkat berlimpah-limpah kepada kami ya Tuhan. Berkat kehidupan, berkat ekonomi, berkat apapun ya Tuhan. Tuhan Engkau telah memberi begitu melimpah kepada kami ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus pada saat ini ya Tuhan, kami ingin memulakan ibadah pada saat ini. Pimpinlah kami Tuhan dari mula hingga selesai ya Tuhan. Jauhi segala kuasa kegelapan yang bisa mengganggu kami ya Tuhan. Biarkan semua itu kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus, jauh di tempat ini ya Tuhan. Dan Tuhan biarlah kami bebas memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Oke, mari kita memuji dan menyembah Tuhan kita dengan lagu berbangsa murut Tuhan hitunga akai. Haleluya. Hitunga akai yang langsung Tuhan. Tuhan hitunga akai. Tuhan hitunga akai silulu angasukiku. Tuhan hitunga akai. Tuhan hitunga akai kasih raking jalanmu, oko Tuhan, oko Tuhan, anakmu Allah, Raja Raka Ayah. Oko Tuhan, tinumun ratana, nangibara salama. Akai rating puangonmu, angang sumambariut, okonga Raja Mayo kuasa. Tuhan hitung akai, Tuhan hitung akai silulu Supriu hitunga agai sisimpu panjangmu. Oh Tuhan anakmu Allah Raja Raka Ayah. Oh Tuhan tinumun ratana angibara salama. Itu akai rating puangonmu, angsu mambariu, okonga Raja Mayo Tuhan, oh Tuhan, anakku Allah, Raja Raka Ayah. Oh Tuhan, tinumun ratana, nangibara salah. Itu akhirat ikuangonmu.
Konga Raja Mayo Kuasa Konga Raja Mayo Kuasa Konga Raja Mayo Kuasa. Haleluya. Yesus ngeraja mayo kuasa lansanan takar bayak takar tanah itu. Oke, sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari kita tinggikan penyembahan ini. Yesus, Engkau juru selamat. Menyembah Engkau ya Tuhan, dimanapun kami berada ini ya Tuhan. Walau harus berjalan dalam lembah haleluya, amin. Tiada pernah kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Engkau juru selamat, tiada Allah lain selain Engkau Bapa. Engkau adalah juru selamat kami satunya dalam hidup kami ya Tuhan. Mari kita tinggikan penyembahan kalau Engkau harus berjalan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus juru
Haleluya Tuhan. Rasa setia Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Kita percaya kasih dan anugerah Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang akan melihat video ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi ini kami datang kepadamu dan merendahkan hati kami. Ampuni setiap segala pelanggaran kami Tuhan. Ampuni setiap segala perbuatan kami Tuhan yang tidak baik di hadapan-Mu. Dan Tuhan, pada saat ini dan kami mengucap syukur bahwa kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami dapat beribadah, bahkan juga dapat mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh karena perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa di surga. Tuhan, pada pagi ini kami mau belajar dan kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus akan memimpin kami. Biarlah kiranya Tuhan akan menyertai kami, supaya kami Tuhan akan bebas mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Baik hamba-Mu akan berbicara dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau pakai hamba-Mu. Apapun yang keluar dari mulut Tuhan, biarlah semuanya itu akan berasal dari Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, juga Tuhan, sembunyikanlah hamba-Mu Tuhan di balik salib-Mu. Sekiranya kuasa iblis, kuasa setan yang tidak senang melihat itu, yang coba mengganggu itu akan dihancurkan, akan ditingkingkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, inilah doa kami dan pengucapan syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua percaya katakan amin. Oke, shalom. Selamat pagi semua jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, pada pagi ini kita sangat bersyukur walaupun kita beribadah ibadah online, baik yang ada di rumah akan melihat video ini. Jadi saya percaya begitu besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Dan inilah kesempatan kita. Inilah kita pada saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Hanya firman Tuhan satu-satunya yang akan memberikan kita kekuatan dan memberikan kita semangat supaya kita tetap teguh, tetap percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu zaman sekarang ini adalah zaman yang jahat, ya, penuh dengan kejahatan dan penuh dengan penderitaan, lewat dengan segala sakit penyakit yang melanda ataupun yang telah berjangkit kepada semua manusia-manusia. Jadi untuk ini kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Oke, mari kita sama-sama bukakan Alkitab kita. Terdapat dalam Injil Matius. Injil Matius 4 ayat yang ke-23 hingga ke-25. Oke, sekali lagi jemaat Tuhan, mari kita akan bukakan Alkitab kita. Terdapat dalam Matius 4 ayat yang ke-23 hingga ke-25. Ayat yang ke-23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawa kepadanya semua orang yang buruk kepadanya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ayat yang terakhir, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan seberang sungai Yordan. Jadi saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, ini masih akan bawa kita pada pagi ini, yaitu Yesus mengajar dan berkuasa menyembuhkan. Nah, pertama kita belajar pada saat ini, yaitu
Yesus memberitakan Injil. Nah, hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini, kita belajar dengan firman Tuhan ini, apa yang dikhotbahkan Kristus, ya, apa yang telah diberitakan Kristus, Injil kerajaan Allah, ya, ataupun kerajaan surga yang penuh anugerah dan kemuliaan. Ini merupakan, ya, kerajaan yang satu-satunya yang akan segera datang. Kerajaan yang akan bertahan, yang mengatasi semua kerajaan di dunia ini. Jadi kita akan tahu bahwa pengangkatan Sang Raja, bahwa Ia telah menyediakan diri, ya, untuk mengampuni kita, bahkan juga melindungi kita dan menyelamatkan kita, ya. Injil itu juga akan memberitahukan kita supaya kita setia, ya, bahwa mereka menyediakan, ya, diri untuk mematuhi titanya dan hidup bagi kehormatannya. Inilah Injil kerajaan Allah. Kristus telah sendiri menyatakan agar kita semua aman ataupun teguh di dalam Tuhan, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Jadi hari ini Yesus mengajar, firman Tuhan akan mengajarkan kita bahwa Yesus akan memberitakan Injil, ya, Injil bahkan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan juga memberitakan bagi orang-orang di seluruh dunia ini supaya kita akan menerima Injil ataupun keselamatan itu dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dalam Markus, ya, Markus 1 ayat yang ke-39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat, mereka akan mengusir setan-setan. Jadi kalau kita melihat pelayanan ataupun waktu Tuhan Yesus, ya, datang ke dunia memberitakan Injilnya supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, supaya kita akan diselamatkan melalui dengan Injil Yesus. Kita akan dipulihkan, kita akan diberikan semangat, ya, dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Injil yang diberitakan Yesus adalah berkuasa, ya. Injil yang kita dengar itu juga adalah berkuasa untuk mengajar kita, bahkan juga mengubahkan hidup kita ataupun dalam sikap kita, kelemahan kita. Jadi dan perbuatan yang tidak baik itu, saudara, marilah kita ubahkan sikap kita dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita tahu pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan hati kita. Mungkin hati kita terluka, ya, mungkin hidup kita jauh kepada Tuhan. Jadi hari ini kuasa Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan memberikan kita kesembuhan dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, Yesus menyembuhkan mereka. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-24 tadi, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawanya kepada semua orang buruk kepadanya yang menderita berbagai penyakit yang sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan. Nah, jadi hari ini apapun segala penyakit yang kita alami, apapun segala yang melamakan hidup kita pada hari ini, percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan saudara, bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan kita, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini jika kita ada penyakit ataupun kita merasai selama ini ada sakit dalam tubuh kita, beberapa bulan, beberapa tahun,
ya tidak hilang-hilang, percayalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan menjamah. Seperti dalam firman Tuhan, yang sakit sangsara, yang sakit ayan, ya, yang lumpuh, semuanya akan disembuhkan. Begitu juga dengan firman Tuhan pada saat ini. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Tuhan Yesus akan memulihkan kita, saudara, yang dalam nama Tuhan Yesus. Terdapat dalam Matius 13 ayat yang ke-54 juga mengatakan, setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Percayalah kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Inilah iman kita, saudara, yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan mengatakan orang-orang yang melihat mereka akan takjub oleh karena kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, Yesus mengajar, bahkan juga menyembuhkan. Ya, jadi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, saudara. Nah, apalagi sekarang ini, ya, sakit penyakit yang telah menular kita, baik di daerah kita, di kampung kita. Ya, jika kita terkena positifkah, apa segala penyakitkah, jadi kita percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menyembuhkan. Tuhan pastinya akan memulihkan kita, memberikan kita semangat dalam kehidupan kita, saudara. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Jangan percaya kepada dunia ini. Jangan percaya kepada kuasa-kuasa dunia ini. Ya, percayalah kepada Tuhan Yesus. Yesus yang berkuasa, ya, dalam kehidupan kita, saudara, yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita lihat Matius 4 ayat yang ke-25 tadi. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dikopolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan seberang sungai Yordan. Jadi ada beberapa daerah ataupun beberapa kampung seperti Dikopolis dari Galilea, Dikopolis, Yerusalem, Yudea, bahkan juga di seberang sungai Yordan. Mereka semua datang kepada Tuhan Yesus. Mereka mencari Tuhan Yesus, bahwa Yesus yang berkuasa menyembuhkan, saudara. Jadi hari ini apakah kita juga mempunyai iman? Apakah kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, iman kita juga akan menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit, saudara, yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini ataupun pada pagi ini, mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita, saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa akan menolongkan kita. Ya, Tuhan akan mengajarkan kita. Bahkan juga ketika kita berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan apa yang kita alami, sakit penyakit, ya. Jadi hari ini yakinlah dan percayalah kepada Tuhan. Pastinya Tuhan akan menyembuhkan kita. Dimanapun kita berada pada saat ini, baik yang ada di rumah, bahkan juga baik yang ada di hospital, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ya, Yesus adalah satu-satunya yang akan menyembuhkan kita, saudara. Percayalah dengan kuasanya. Kuasanya tidak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang. Kuasanya tetap sama. Yakinlah dan percayalah kepada Tuhan. Di firman Tuhan sampai di situ saja. Dan saya percaya biarlah kiranya firman itu akan terus menguatkan kita, bahkan juga kita terus belajar dan terus merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya kita semua diberkati Tuhan melalui ibadah online kita. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan mari kita sama-sama berdoa.
dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah belajar dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan. Bahkan juga Tuhan akan mengajarkan kami supaya kami datang kepadamu ya Tuhan, mau belajar dan mau memuji Tuhan. Apapun setiap kelemahan kami, sakit penyakit yang kami alami di dunia ini Tuhan, tolong kami. Di mana firman-Mu Tuhan akan mengatakan bahwa bagi orang-orang yang sengsara, bagi orang yang sakit ayana, yang sakit lumpuh, semuanya akan disembuhkan. Dan kami percaya juga ya Tuhan pada saat ini bahwa firman-Mu Tuhan yang akan berkuasa Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit, baik anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah Tuhan, baik di hospital Tuhan. Dan kami percaya kuasa Allah akan menyembuhkan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua percaya katakan haleluya, haleluya, amin.